Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melakukan perkuliahan jarak jauh online, yang insya Allah dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan meneruskan pelajaran kita tentang fiqhud dakwah yang sudah masuk pada pertemuan yang ke-10. Di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang beberapa kaidah dari usul fikih yang menjadi bimbingan untuk para da'i. Ya, sudah berada di halaman 175. Ada 10 kaidah yang memang harus difahami serta diamalkan oleh para pendai. Tanpa itu tentunya dakwah ini sulit berkembang, sulit diterima, dan juga tentunya akan membuat hilangnya kesempatan kita untuk melakukan kebaikan. Kita masuk pada kaidah yang pertama, al-qudwatu qabla ad-da'wah. Ya, memberikan keteladanan, qudwah, sebelum melakukan dakwah. Kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar bagi kehidupan manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berikan kepada kita uswah, keteladanan yang baik dalam pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia tanpa Nabi tentunya akan porak-poranda kehidupannya, acakadul, tidak tentu arah. Setelah wafatnya para nabi, tinggallah para ulama, pewaris para nabi, sehingga siapapun yang dekat dengan ulama maka kehidupannya insya Allah relatif lebih baik. Jika jauh dari kehidupan ulama, maka khawatirnya dia akan menjadi santapan setan, iblis yang selalu ingin menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan sesuai dengan apa yang dia ikrarkan di hadapan Allah. Bima aghwaytani ya Allah, karena engkau sudah melaknatku. Maka iblis berjanji kepada Allah, mereka anak cucu Adam akan aku sesatkan. Ya, mereka anak cucu Adam akan dirintangi jalannya oleh iblis yang terlaknat. Kemudian perilaku para da'i tentunya merupakan cerminan bagaimana dakwahnya. Sehingga orang Arab mengatakan aslih nafsak, perbaiki dirimu, jaga dirimu, wad'u ghairak, baru kemudian dakwahi orang lain, ajak orang lain. Tidak mungkin kita bisa mengajak orang lain tanpa memulai memperbaiki diri. Aqimid daulah al-Islam fi qalbik, tegakkan negara Islam di dalam hatimu. Taqum fi ardik, maka secara otomatis daulah Islamiyah akan berdiri tegak di tanah, di bumi kita. Aqib, dirikan, tegakkan, laksanakan, amalkan di dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul, Nabi dari jenis kita sendiri, dari jenis manusia. Min jinsina, min jinsil insan, min jinsil bashar. Supaya kita mudah meniru, mencontohnya. Bayangkan apabila da'i itu dari golongan jin,
yang tidak terlihat, bagaimana mungkin kita bisa mencontohnya? Atau bagaimana kalau da'i itu dari golongan malaikat yang juga tidak terlihat, tidak kasat mata? Tentu sulit bagi kita untuk mencontohnya. Jadi Allah jadikan Rasul dari golongan manusia, ulama juga dari golongan manusia, memang supaya mudah kita untuk mencontohnya. Ini adalah bagian hal terpenting apa yang kita fahamin. Ya, Allah menghendaki utusannya yang menjadi teladan itu berasal dari kalangan manusia, yang makan, yang minum, sehingga makan minumnya dicontoh. Berjalan, berlari, jalan dan larinya dicontoh. Takutnya dicontoh. Beraninya dicontoh. Dermawannya dicontoh, dan begitu seterusnya. Ya, sehingga bisa diaplikatifkan. Nah, bukan sebatas satu gagasan yang tidak mungkin dipraktekkan. Sehingga perlu bagi setiap kita untuk mempelajari bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak lepas dari keteladanan yang ada. Kemudian di halaman 177 Abbas menceritakan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abbas, Allah menciptakan makhluk. Lalu dari makhluk yang diciptakan itu ada sebaik-baik makhluk, manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian manusia itu berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok. Dan Allah jadikan ada satu kabilah yang terbaik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari kabilah itu. Kabilah tadi memiliki beberapa rumah-rumah di mana mereka dibesarkan dan diasuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari rumah yang istimewa, rumah yang terbaik di Mekah hari itu. Bukan terbaik bentuknya, fisiknya, tapi terbaik bahwa rumah itu adalah rumah pengasuhan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh berkembang di sana. Dan kemudian dari rumah itulah Nabi lahir. Dan aku, kata Nabi, adalah sebaik-baik mereka. Sebaik-baik orang penghuni rumah, jiwa maupun rumah tangganya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik. Kemudian di halaman 178, keteladanan untuk diikuti. Ya, da'i adalah teladan. Tidak bisa da'i ikut-ikutan. Tidak bisa da'i contek-contekan, tapi da'i adalah teladan. Ya, Islam menetapkan Rasulullah sebagai sebaik-baik teladan, bukan sekedar untuk dibanggakan, tapi betul-betul teladan yang baik. Keteladanan itu adalah satu hal yang paling penting dan pokok. Tidak bisa menjadi teladan kecuali sesuatu atau seseorang yang betul-betul baik. Anak akan mendapatkan keteladanan dari orang tuanya, dari keluarganya. Ya, dari sanalah mereka tumbuh, dari sanalah mereka hidup. Ya, manusia akan menjadi teladan bagi orang lain kalau dia orang baik. Ada banyak teladan di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak mungkin seorang anak menjadi baik tanpa ada keteladanan dari orang tua ataupun lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Boleh jadi keluarganya rusak tapi masyarakatnya baik. Atau sebaliknya, orang tuanya baik, keluarganya baik, di tengah masyarakat yang tidak baik. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan itu muncul dari keteladanan yang baik pula.
Kemudian perkataan, ucapan seringkali tidak dianggap, tidak berarti, karena dia tidak memberikan efek apa-apa tanpa adanya keteladanan. Itu juga para da'i tidak bisa menjadi da'i yang baik kalau ucapannya tidak memberikan efek positif di dalam hati para mad'u, para pendengarnya, para target sasaran dakwahnya. Ibda' binafsik. Ini yang selanjutnya. Mulailah dari dirimu sendiri. Halaman 179. Mulailah dari dirimu sendiri. Ya, Rasulullah memberikan wasiat yang lumayan panjang kepada Mu'adz bin Jabal, sahabatnya yang pernah beliau utus ke Yaman. Mu'adz tahu betul siapa Rasulullah dan bagaimana sikap beliau, sehingga Mu'adz tidak ragu dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sahabat-sahabat Nabi sebagai manusia yang paling beruntung. Hidup bersama Nabi, tinggal bersama Nabi, berbincang, berbicara, bercanda, tertawa, dan seterusnya. Ya, mereka mengenal betul bagaimana kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perintah yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa memulai keteladanan dalam dirinya. Ya, banyak catatan sejarah yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan umrah, tapi hari itu terganjal oleh orang Quraisy yang tidak membolehkan Nabi dan para sahabat masuk ke Mekah. Akhirnya Nabi memutuskan untuk kembali pulang. Tapi para sahabat sepertinya enggan. Mereka tidak ingin, sudah melalui perjalanan panjang dari Mekah ke Madinah tahun 5 Hijriah itu, harus kembali. Nabi katakan, ayo cukur, tahallul. Tidak seorang pun ada yang mencukur rambutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kemahnya, terlihat marah, merah wajahnya Nabi. Ada kemarahan, bukan karena tidak patuh kepada perintah Nabi, tapi para sahabat hari itu seperti tidak rela harus meninggalkan Mekah yang sudah di depan mata, tapi tak boleh masuk. Sudah di depan mata. Akhirnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, katakan, ya Rasulullah, coba cukur kepalamu, tahallul, lalu keluarlah. Dan dilakukan oleh Nabi. Nabi bercukur, tahallul, gundul, lalu Nabi keluar. Lalu sahabat katakan, kami pun bertahallul layaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat katanya menunjukkan bagaimana pemandangan hari itu seperti layaknya orang bunuh-bunuhan. Semangat, karena sudah ditunjukkan keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian agama Islam itu tidak bisa tersebar dan berkembang kecuali dengan menampilkan keteladanan yang baik. Islam barangkali mungkin menang kalau berperang, tapi kalau dengan pemaksaan tentunya tidak efektif dibandingkan dengan keteladanan-keteladanan. Ya, layaknya Muslim Indonesia, mereka mengenal Islam tadinya lewat para pedagang, lewat wali yang sering kita sebut dengan istilah wali songo, dikirim, datang sampai ke tanah air, akhirnya melihat, memperhatikan Islam itu adalah bagian daripada agama, akhlak, dan juga ritual ibadah fikih. Sinkron antara perbuatan dengan perkataan.